tentang riba. Allah berbicara sedekah, Allah berbicara juga tentang riba. Karena riba ini kan babnya cari untung. Sedekah babnya juga cari untung. Tapi beda nih. Subhanallah, di Al-Baqarah ayat 278 sebenarnya mulainya dari 75-nya. Iya. Ketika Allah menceritakan alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumun, mereka ketika dibangkitkan dengan kondisi seperti orang yang kesurupan. Nah, kemudian di ayat 278 setelah Allah berbicara tentang hukum riba, lalu Allah memanggil kita yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ini setelah penjelasan hukum riba. Orang-orang kafir beranggapan riba itu sama aja dengan jual beli. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Lalu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah katakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anak kemarin di Jakarta ditanya, Ustaz, apa sih yang menyebabkan riba itu nggak boleh? Ternyata dia itu S2 manajemen bisnis, manajemen ekonomi lah dia cerita. Dia katakan, Ustaz, yang kita pelajarin dari S1, S2, semuanya itu adalah ekonomi berbasis riba. Jadi selalu dalam pembelajaran ekonomi itu kita harus pinjam sama bank. Bahkan kita itu disebut itu adalah cost of money. Disebutkan tuh berapa biayanya pinjam ke bank. Itu dihitung. Dan ada di benak kita tidak mungkin sukses kecuali dengan riba. Itu ditanamkan di kita. Bahkan kalau ingin sukses disuruh berhutang. Kalau ingin sukses, kenapa? Agar kau semangat. Agar kau nggak bisa tidur malam. Mikirin bayar hutang. Soalnya kalau nggak punya utang kan enak tidurnya jemaah. Jadi tidak termotivasi untuk bekerja apa. Nah, itu yang ada. Maka dia ditanya sama anak. Sempat anak mikir apa? Oh, akhirnya anak ingatkan dia. Begini bang, utang piutang dalam Islam itu asasnya membantu. Asasnya utang piutang itu membantu. Kalau sudah asasnya berubah jadi mencari keuntungan, nanti babnya beda. Masuk bab mudharabah, murabahah, babnya itu bagi hasil. Kalau kau memang mau minjemin, mau cari untung, oke, kita babnya beda nih. Tapi ketika orang meminjamkan duit mencari keuntungan hanya dengan meminjamkan itu duit tanpa akad yang benar, maka engkau mencari keuntungan di tempat yang tidak boleh cari keuntungan. Karena bab utang piutang itu al-ihsan, membantu. Babnya dagang, mencari keuntungan. Ketika orang-orang musyrikin menyamakan jual beli itu sama dengan riba, kata mereka, aku punya uang 1 juta, uang 1 juta nih, aku belikan barang, aku belikan HP, lalu aku jual 1,5 juta, boleh nggak? Boleh. Lalu apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku berikan ke fulan, kau pinjam nih, kau bayar 1,5 juta, kan sama. Anak modalnya sama 1 juta. Keuntungannya sama 500. Terus apa bedanya? Allah katakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan yang kau jual beli dan Allah haramkan yang riba. Karena tadi asasnya jual beli itu memang cari untung. Tapi asasnya mengutangi itu membantu. Ketika kau akadnya sudah cari untung, akadnya murabahah, kau harus siap rugi. Karena namanya jual beli itu ada untung, ada rugi. Kalau kau sudah mau akad mudharabah bagi hasil, umpamanya sudah, kau umpamanya ngasih uang aku 1 miliar, aku buka usaha toko, tahu-tahu tokonya kebakaran. Engkau nggak boleh minta tuh duit. Karena kau selama ini memang mau cari untung sama aku kan. Kan kita bagi hasil. Tapi kalau kau ngutangin aku tanpa cari untung, aku wajib kembalikan. Wajib kembalikan 1 miliar karena akadnya memang pinjam. Maka yang terjadi tidak. Mereka cari untung lewat utang piutang. Maka Allah katakan nih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Setelah Allah berbicara tentang hukum, lalu Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba.
Artinya ketika ayat hukum riba itu turun, banyak orang Islam yang terjebak dalam riba. Paman Nabi Abbas itu juga pelaku riba. Ketika sebelum diharamkannya. Kan kita tahu hukum dalam Islam ini berperiode, bukan berevolusi, berjangka, ada bertahap. Bertahap, masya Allah, jazakallah khair. Ini anak cari dari tadi, bertahap. Jadi ketika diharamkan nih riba, itu sebagian umat Islam masih terjebak dalam riba, dan sebagian di antara mereka masih nyaman dengan riba. Apa nggak nyaman, Jam? Antum kipas-kipas datang fulus. Dan riba ini membunuh ekonomi sebuah negeri. Ketika orang-orang kaya tidak mau buka usaha, dia depositkan duitnya. Kira-kira jalan nggak negeri itu? Nggak jalan. Semuanya takut. Anak kalau putar duit anak nanti ada ruginya. Kalau depositkan pasti untung. Iya pasti untung, kecuali banknya yang kabur. Habis duitnya dibawa pulang. Tapi yang jelas persentase keuntungan itu besar. Ketika orang-orang takut untuk berusaha, dia hanya menyimpan duit untuk mendapatkan rente, ribanya itu, maka ekonomi sebuah negeri tutup. Maka Allah katakan, "Wadharu ma baqiya minar riba." Tinggalkan dari sisa-sisa riba yang tersisa. In kuntum mu'minin. Awalnya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya ditutup, kalau kalian beriman. Ini tantangan dari Sang Pencipta kepada hamba-hambanya. Kalau kalian beriman, kalian tinggalkan tuh riba. Dan kalian mengaku beriman. Buktikan kalau kalian beriman. Maka ucapan Allah, in kuntum mu'minin, ini agar kita membuktikan kalau kau memang beriman, kau tinggalkan riba. Tapi kenapa jamaah di negeri kita banyak orang melakukan riba dan merasa tidak dosa, merasa kayaknya nggak berdosa, bahkan dia merasa nyaman melakukan riba karena faktor ilmu. Yang pertama, pernah ada seorang datang ke rumah anak mau pinjam duit. Anak waktu itu nggak punya duit. Dia ngomong, "Ustaz, kita ini," dia bawa temannya. Dia itu gadaikan sepeda motor. Lalu dia pinjam duit. Dia ingin tebus, dia ingin terlepas dari riba. Kalau Ustaz gak bantu, mungkin dia pinjam riba lagi. Macam-macam dia ngomong. Lalu anak ceritakan, supaya orang ini, soalnya omongannya sangat gampang, kalau nggak dibantu mau pinjam riba lagi. Anak sampaikan kepada dia beberapa hadis tentang haramnya riba. Salah satunya adalah dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanya. 1 dirham riba yang dimakan oleh orang, dan dia tahu itu riba. Dia tahu, artinya dia punya ilmu. Itu lebih dahsyat, lebih parah daripada 36 kali berzina. Bayangkan. Kenapa Nabi itu mewanti-wanti? Karena orang meremehkan hal itu. 36 kali berzina, bayangkan. Kalau orang dikatakan berzina, kau berzina, na'udzubillah, ya Allah, mudah-mudahan aku dan anak keturunanku diselamatkan dari zina. Riba, ya apalagi sudah. Nah, ketika ngomong riba, dia itu biasa gitu loh jamaah. Seakan-akan remeh. Padahal lebih parah dari 36 kali berzina. Dalam hadis lain, ar-riba salasun au isnani wa sab'una bab. Adnaha, dosa riba itu 70 lebih. Tingkatannya tuh yang paling rendah seperti anak yang menzinai ibunya, bayangkan jemaah. Nauzubillah min dzalik jemaah. Maka Allah mengingatkan, in kuntum mu'minin, jangan main-main sama riba. Umat Islam jadi hina, terhinakan, dikuasai oleh musuh-musuhnya gara-gara riba. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Tuh, kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung. Para ulama menjelaskan riba terselubung ini karena masyarakatnya masyarakat muslim yang mereka menolak riba, sehingga melakukan riba dengan cara sembunyi-sembunyi.
Itu jamaah, itu aja Allah kasih kehinaan. Bagaimana yang terang-terangan melakukan riba dan merasa nggak dosa. Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Salah satunya nih, di surat Al-Baqarah ayat 278 Allah mengingatkan kita untuk meninggalkan riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman. Allah tidak cukup di sini masalah riba. Selesai enggak? Allah mengancam fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak berhenti melakukan riba, tidak berhenti makan riba, tidak berhenti bermuamalah dengan riba, fa'dzanu biharbin, maka kalian terima pengumuman itu. Ada pengumuman buat kalian. Pengumuman apa? Perang. Minallahi wa rasulih. Allah mengumumkan perang dan rasulnya. Enggak main-main jemaah. Riba ini Allahu Akbar. Wa in tubtum, tapi subhanallah, ini rahmat Allah. Allah itu menggabungkan antara tarhib wa tarhib. Allah kadang-kala mengancam. Iya, kalau kita baca Quranul Karim kita akan melewati ayat-ayat tentang neraka, tapi juga ayat-ayat tentang surga. Karena orang itu butuh dikasih ancaman dan butuh dikasih harapan. Ketika tidak ada harapan, putus asa. Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah langsung neraka. Maka kita tetap memberikan harapan kepada orang-orang yang melakukan riba. Apa kata Allah? Wa in tubtum, kalau kalian bertobat kembali kepada Allah, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian modal kalian. Artinya umpamanya fulan punya utang 10 juta, sudah bayar 9 juta. Kan kadang-kala zaman terus terang ya. Ada anak punya kerabat, dia punya utang 5 tahun yang lalu 1,3 miliar. Hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun dia tiap bulan bayar 16 juta. Tiap bulan 16 juta, itu bunganya doang. Jadi bukan bayar pokoknya, enggak. 16 juta, 4 tahun berapa? 16 juta kali berapa jemaah? 48. Berapa jemaah? Berapa? 16 kali 10 160. 768 baik. Itu bayar bunganya doang. Ketika pelaku riba ini tobat, maka dia bagaimana sekarang? Sudah masuk 700 juta. Ya sudah, yang perlu dibayar adalah sisa dari modalnya, kan 1,3. Jadi itu dihitung bayar modal. Kalau kalian bertobat. Jangan, Ustaz, ini masih tersisa, orang ini punya utang 10 juta, itu secara akad Ustaz dia bayar seharusnya 15 juta. Alhamdulillah ini sudah bayar 14 juta Ustaz. Tinggal 1 juta insya Allah Ustaz. Kalau sudah bayar saya tobat. Kau itu tobatnya udah, kalau bisa yang 4 juta dibalikin. Bagimu itu modalmu, bukan malah nunggu yang ribanya lagi 1 juta lagi. Falakum ru'usu amwalikum. Apa kata Allah? La tadlimun wa la tuzlamun. Islam itu agama yang dibangun di atas keadilan. Kalian tidak dizalimi, dan kalian tidak membolimi, dan kalian tidak dizalimi. Hak kalian ambil. Wa in kana dzu usratin. Allah masih memberikan arahan. Karena babnya utang piutang, babnya apa? Berbuat baik. Wa in kana dzu usratin. Kalau yang punya utang sama kalian itu orang yang kesusahan, jangan dipaksa, jangan ditekan. Tapi Allah mengatakan fanadhiratun ila maisarah. Tunggu, kasih tempo sampai dia dapat kemudahan. Kadang-kala orang ini masya Allah, ya yang namanya debt collector, kadang-kala orang itu susah tidak bisa bayar, dan dia punya motor satu-satunya, motor ya bekas buat ngojek. Artinya kehidupan dia kalau mau bayar utang dari mana? Dari ojek itu. Motornya diambil. Padahal dia tahu motornya diambil, dia nggak bisa kerja. Maka Allah kasih arahan, kau ngutangin itu ingat babnya ihsan. Oleh karena itu orang yang ngutangin orang lain, hitungannya dia sedekah. Sedekah separuh atau full atau double. Kalau kita pinjemin 1 juta sampai masa temponya, itu kita dihitung sedekah separuh nominal yang kita pinjamkan. Ketika jatuh tempo, kita masih kasih tempo lain sama dia, kita mudahkan, kita seperti sedekah full atau double. Kan enak. Makanya sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud kalau nggak salah pernah mengatakan, aku lebih suka minjemin orang, ngutangin orang daripada sedekah sama dia.
Kenapa? Kalau minjemin orang berarti orang itu butuh memang. Butuh orang. Tapi kalau sedekah mungkin orang itu nggak butuh. Tapi sampai nolak dikasih rezeki. Mamanya, saya mau sedekah, alhamdulillah, jazakallah khair. Padahal dia nggak butuh. Tapi kalau dia pinjam, memang dia sedang membutuhkan dan perlu dibantu ketika itu dia. Selain dapat pahala apa? Pahala sedekah dapat. Jadi udah membantu orang yang kesulitan dan mendapatkan pahala sedekah itu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kalian ikhlaskan, udahlah kalian sedekahkan, orang itu memang susah, nggak bisa bayar. Awalnya dipinjemin, tapi lama-kelamaan diikhlaskan sudah. Itu lebih baik buat kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Tapi ada satu hal yang ana ingin ingatkan sebelum yang ke-11 berkaitan dengan zakat nih. Banyak orang bayar zakat sekarang Ramadan ini. Kadangkala ada orang berhutang sama dia nggak mampu bayar dan dihitung zakat. Boleh apa enggak? Boleh nggak ya? Ini orang punya utang umpamanya 25 juta. Dan zakat anak tahun ini 25 juta. Orang ini bangkrut nggak bisa bayar. Lalu anak katakan, udahlah anggap itu zakatnya. Boleh? Nggak boleh. Karena uangnya itu tidak bisa datang. Kecuali orang itu bayar, lalu kau sedekahkan. Kau bayarin zakat. Nggak apa-apa. Tapi orang ini tidak bisa mendatangkan 25 juta. 25 juta itu seakan-akan hilang duitmu. Karena orang itu tidak mampu bayar. Maka perhatikan. Orang sebagian mengatakan, udahlah anak fulan punya utang, anak ikhlaskan sebagai zakat. Fulan, udah. Jadi tahun ini anak tidak keluar zakat. Dia tidak ingin keluar duit lagi. Dan dia tahu duit yang sudah keluar tidak balik sama dia. Maka nggak boleh. Jadi kalau orang itu bayar, silahkan dizakatkan. Ada